لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, dimanapun anda berada, jumpa kembali. Kita akan bercerita tentang kisah-kisah Nabi dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Rasulullah, khususnya Umair bin Wahab dan rencana pembunuhan Rasulullah yang kemudian bocor. Umair memiliki dendam yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad dan kemudian ingin membunuhnya. Ketika berdakwah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak sekali ancaman dari kaum Quraisy, mulai dari sekedar mengganggu hingga ancaman pembunuhan kepadanya. Kaum Quraisy yang sangat menentang syiar Rasulullah, mereka takut ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat mematikan keyakinan nenek moyang yang sudah berjalan lama sekali. Banyak yang dendam kepada Rasulullah, tidak sedikit pula yang ingin menghabisi nyawa sang Nabi. Salah satu orang yang sangat ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Umair bin Wahab al-Jumahi. Dia adalah pemuka kaum Quraisy dan pernah terlibat dalam perang Badar bersama Abu Jahal dan Umayyah. Umair cukup beruntung dalam perang Badar lantaran ia selamat, sementara dua rekannya sesama pembesar Quraisy itu tewas di dalam peperangan. Kematian Abu Jahal dan Umayyah menimbulkan dendam kesumat di hati Umair. Ditambah lagi putranya Wahab bin Umair yang menjadi tawanan perang. Disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, beberapa hari usai perang Badar, Umair bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Safwan pun membujuk Umair untuk balas dendam. Lalu Umair pun segera berangkat menuju Madinah dengan pedang terikat di pinggangnya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, yaitu matinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sembari menenteng pedangnya, Umair tiba di Masjid Nabawi. Umar bin Khattab bersama para sahabat yang berada di depan masjid langsung mengamankan Umair. Pembesar kaum Quraisy itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah. "Apa maksud kedatanganmu, wahai Umair?" tanya Rasulullah. Umair tidak langsung menjawab maksud yang sebenarnya. Dia datang ke Madinah awalnya dia meminta Rasulullah berbuat baik kepada para tawanan perang Badar, termasuk pula kepada anaknya. Rasulullah tidak begitu saja percaya dengan perkataan Umair. Rasulullah kemudian mendesak Umair mengatakan sebenar-benarnya maksud kedatangannya. Namun pria itu ngotot dengan jawaban awalnya. "Bukankah Safwan hendak menanggung utang-utangmu dan keluargamu agar kau mau membunuhku? Demi Allah, mustahil kau melakukannya," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Rasulullah sudah tahu pertemuan antara Umair dengan Safwan sebelum pria itu datang ke Madinah, bahkan sampai pembicaraan yang terjadi pada keduanya. Mendengar ucapan Rasulullah, Umair kemudian tertegun. Dia serasa tidak percaya Rasulullah bisa mengetahui apa yang dibicarakannya dengan Safwan. Padahal Umair yakin tidak ada orang lain selain Safwan waktu itu. Seketika itu juga Umair yakin
Apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu dari Allah, dan dia pun akhirnya mengucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu kembali ke Mekah dan menyebarkan agama Islam di sana. Ya ikhwan, demikianlah cerita bagaimana Umair yang hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dia masuk Islam. Semoga cerita ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.